kakak-kakak guru Horong Joshua. Selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah seperti biasanya. Kita jumpa lagi di ibadah Minggu pagi yang cerah, yang penuh sukacita, penuh semangat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Adik-adik, mama, papa, dan semua keluarga kita boleh tetap keadaan sehat, boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Tentunya sudah siap ya. Jangan lupa siapkan dulu Alkitabnya. Pastinya adik sudah mandi, sudah sarapan, sudah berpakaian yang rapi, sudah siap menyambut firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita bernyanyi dulu yuk untuk menyemangati hari ini. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kita bernyanyi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ayo semangat semua, kita berdiri, boleh bernyanyi bersama keluarga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satukan hati kita tutup mata, lipat tangan, duduk yang manis. Kita berdoa, adik-adik boleh ngikutin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami hingga saat ini. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di Horong Joshua. Tuhan Yesus berkati, sertai adik-adik, mama, papa, dan juga kakak-kakak guru Horong Joshua, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dapat melakukan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, di akhir nanti. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua boleh katakan amin. Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Yang sudah bisa baca, boleh baca sendiri. Yang belum bisa baca, minta tolong mama papa untuk membacakan untuk adik-adik ya. Oke. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kita sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang menceritakan tentang gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan Yesus ya. Ini masih lanjutan dari cerita minggu lalu yang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias ya. Murid-muridnya sedang menangkap ikan. Sesudah Yesus bangkit dari kubur kan dia menampakkan diri ke beberapa orang atau beberapa tempat. Nah ini menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kelanjutannya ini adalah waktu dia menegaskan kepada murid yang bernama Simon anak Yohanes. Dia bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku melebihi dari mereka ini?" Ya, Tuhan Yesus bertanya, dan Simon selalu menjawab, "Ya Yesus, aku selalu mengasihimu. Aku mengasihimu lebih dari mereka, dari siapapun." Nah, dan Yesus berharap supaya Simon itu mau gembalakanlah domba-dombaku. Itulah perintah dan ajakan Tuhan Yesus kepada Simon, dan ini juga bisa menjadi ajakan buat kita, buat adik-adik semua, untuk mau menggembalakan domba-dombanya. Cara seperti apa? Adik-adik, apakah kita mengasihi Yesus? Tentunya iya ya, kita pasti mengasihi Yesus. Dari mana kita tahu kalau kita mengasihi Yesus? Atau bagaimana cara kita supaya kita menjadi anak yang mengasihi Yesus? Caranya banyak adik-adik. Tuh, mengasihi mama papa. Kalau kita mengasihi mama papa, berarti kita harus menuruti perintah mama papa, mendengarkan nasihat-nasihatnya dan melakukannya. Kalau kita dilarang, harus nurut. Kalau kita disuruh, harus nurut. Ya adik-adik ya, adik-adik pasti semua anak pintar di rumah. Yang mau rajin belajar, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, walaupun hanya di rumah saja, tetap kita harus rajin, tetap mau dengan sukacita, jangan karena terpaksa, jangan harus dimarah-marahin dulu sama mama papanya. Nah, adik-adik mau mengasihi kakak, abang, adik, teman-teman, guru-guru, tetangga. Pokoknya kita harus tetap menjadi anak yang baik, anak yang patuh. Kita sudah mengasihi Tuhan, kita sudah mau menjadi gembala Tuhan untuk menggembalakan domba-domba. Nah, di sini seperti kalau contohnya kalau adiknya nakal nih, adiknya atau nangis atau berantem, kita peluk adiknya, kita sayang-sayang, "Adik jangan nangis." Contoh mungkin ditinggal mama pergi sebentar, adiknya nangis, "Jangan nangis ya Dik, ntar lagi mama pulang." Kita harus bisa menjaga adik kita. Dari situ kita sudah menjadi anak yang baik, anak yang mau bertanggung jawab, mau mengasihi Yesus, mengasihi orang tua, dan menjadi anak-anak yang turut perintah Tuhan melalui orang tua kita, melalui kakak abang kita. Nah, adik-adik di sini jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dengan cara kita seperti tadi kakak sebutkan. Kita harus dapat melakukan itu semua apabila kita menjadi anak-anak yang mau mengasihi orang tua, mengasihi Yesus, maka kita akan selamat, maka kita akan menjadi anak-anak yang Tuhan yang selalu penuh sukacita dan yang penuh rasa syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah kita mau menjadi pengikut Yesus. Ya adik-adik ya, jangan lupa tetap jadi anak yang patuh. Nah adik-adik, untuk hari ini aktivitasnya, karena cerita tentang menggembalakan domba, jadi kakak kasih adik-adik aktivitas nggak susah-susah banget lah. Menggambar sendiri boleh, atau mewarnai gambar domba, atau nanti ada kakak kasih lembaran gambar yang diwarnai ya, boleh di print. Mungkin yang punya kendala untuk ngeprint mama papa boleh menggambar sendiri, bebas gambar, tapi yang bertema memang gembala domba, tentang domba, diwarnai seindah mungkin, sebagus mungkin, nanti kirim di grup WA seperti biasanya. Ditunggu ya adik-adik ya, harus semangat semua mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kakak sekolah minggunya. Oke, baik, itu aktivitasnya adik-adik ya. Kita
akhiri cerita kita hari ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi dan kita akan tutup doa nanti ya. Kita nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi yuk. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Semua tunduk kepala, tutup mata, lipat tangannya. Ikutin kakak ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, bila kiranya apa yang telah kami pelajari, dengarkan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua kami, yang mau selalu mengasihi Yesus dan melakukan perintah-perintah Tuhan, agar kami boleh menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama papa, untuk adik-adik semua, untuk keluarga kami semua dimanapun kami berada. Tuhan selalu sertai kami, jagai kami Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya, dari segala penyakit dan gangguan orang jahat. Kami serahkan acara kami selanjutnya, hidup kami hari ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua boleh katakan amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu rajin cuci tangan, dan gunakan masker apabila harus keluar rumah. Sehat-sehat selalu. Dadah.